kasih Bapak, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Sore ini dalam ibadah dan persekutuan kami berjumpa Engkau secara pribadi Tuhan. Dengan Tuhan Juru Selamat yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Dengan Tuhan Yesus yang selalu menopang memimpin kehidupan kami melewati waktu dan kesempatan yang ada. Mari Engkau berkati persekutuan kami Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami yang belum bersama-sama dengan kami sore ini. Berdoa untuk mereka supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami melakukan ibadah dalam persekutuan kami tiap hari Jumat. Terima kasih Bapak, menolong kami, berkati ibadah dan persekutuan kami sore ini. Kami menyerahkan di dalam tangan Engkau. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tetap kita mainkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Yuk sama-sama bertepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, jadilah aku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, jadilah aku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Allah yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa. Come on. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, jadilah aku. Bila Allah ada bersamaku, jadilah aku.
sore ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Bapa, pada sore ini Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, lewat pujian penyembahan ini Tuhan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah setiap hati kami, Kau jamah pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan pada sore ini yang disampaikan oleh Pak Jerry Tuhan. Pakai Pak Jerry Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan itu Tuhan berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Dan itu boleh kami terima, dan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sudah Tuhan. Ya, haleluya. Mari sore ini kita akan dengar bersama-sama firman Tuhan. Judul khotbah saya sore ini adalah menetap di tanah Goshen. Ya. Kita ucapkan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Menetap di tanah Goshen. Kalau kita disuruh memilih tinggal dan menetap di tempat yang baik, kurang baik, atau yang tidak baik, ada mana yang pilih? Yang baik, yang kurang baik, atau yang tidak baik? Yang baik. Atau yang pilih yang baik? Setuju ya? Baik. Setuju yang baik? Kamu dengar apa kata saya dengarnya? Pilih yang baik. Nah, pilih yang baik itu menurut siapa? Menurut kita, menurut saya, menurut Anda, atau menurut orang tua kita, sahabat kita, atau menurut Tuhan? Ya. Nah, sore ini kita akan temukan kebenaran karena saat orang-orang Israel itu berhijrah dari tempat tinggal mereka ke Mesir, ya, mereka itu tinggal di satu tempat yang namanya Goshen. Goshen itu artinya drawing near, artinya mendekat, ya, mendekat. Nah, ada perbedaan, ada sesuatu yang mencolok antara mereka yang tinggal di tanah Mesir secara keseluruhan, ya, dengan orang-orang Israel yang tinggal di tanah Goshen. Padahal Goshen itu juga bagian dari tanah Mesir, ya. Sore ini kita dengar bersama-sama dan kita akan cari kebenaran apa yang dimaksud dengan tanah Goshen dan bagaimana kemudian kita dapat meraih dan menetap tinggal di tanah Goshen yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tinggal di tanah yang baik dan bukan tinggal di tanah yang kurang baik ataupun tinggal di tanah yang tidak baik, ya. Oke, kita baca bergantian. Saya ayat 1, teman-teman ayat 2 sampai selesai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang 12. Terlihat semua ya? Terlihat ya? Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat 12, demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Yang kedua, 2, 3. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala-gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. 4. Kami datang tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu karena tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika kau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternak
Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Fir'aun. Kenapa? Kemudian bertanya Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Kata Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. 10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. 12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Nama Tuhan diberkatilah yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kejadian pasal 47 ini bercerita tentang sebuah peristiwa yang memang dialami oleh orang Israel pada waktu itu, dan terjadi kelaparan yang sangat besar yang memang sudah diberitahukan Tuhan lewat mimpi Fir'aun, dan kemudian Yusuf mengartikannya. Dan ternyata kepergian Yusuf yang lebih dahulu daripada orang-orang Israel, walaupun kepergian Yusuf dari rumah ayahnya itu dalam bentuk sebuah penderitaan, kesengsaraan. Ya, mengapa? Karena Yusuf harus dimasukkan dalam sumur, diambil, kemudian dijual kepada pedagang Ismail. Setelah pedagang Ismail dijual kepada Potifar, menjadi budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar kemudian dia difitnah, ya, karena diajak tidur dengan tante Poti itu tidak mau gitu ya. Kemudian Yusuf difitnah, di situ kemudian dimasukkan dalam penjara, dan di dalam penjara dia mengartikan yang pertama mimpi juru minuman dan juru roti, ya. Kemudian salah satu dari mereka yaitu juru saji minuman itu diangkat, yang lain diturunkan, termasuk Fir'aun, ya, Fir'aun yang mimpi gitu. Nah, dan pasal 47 itu sudah dilalui itu semua, sehingga Yusuf sudah diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Fir'aun. Nah, ternyata Tuhan itu punya rencana yang hebat dalam kehidupan orang-orang Israel. Sebab ketika Yusuf sudah mapan menjadi pemimpin, orang tuanya, adik dan kakak-kakaknya yang banyak itu hijrah ke Mesir. Nah, ketika mereka tinggal di Mesir, mereka menetap di tanah Goshen. Nah, apa yang dimaksud dengan tanah Goshen? Goshen itu artinya drawing near, artinya mendekat. Yang dimaksud mendekat di sini apa? Mendekat kepada Allah, ya. Dan Goshen itu adalah tempat yang subur. Tempat yang subur terletak di dekat istana Fir'aun yang dibatasi oleh Sungai Nil. Walaupun dekat dengan Mesir, tapi terpisah, atau dekat dengan istana Fir'aun tapi terpisah. Goshen itu sepertinya terisolasi begitu. Tapi ternyata itu yang dipilih oleh Yusuf untuk orang-orang Israel, ayahnya dan seluruh kakak-kakaknya itu tinggal di tanah Goshen. Nah, Fir'aun ini menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang baik itu terjadi pada waktu itu. Karena terjadi sebuah kelaparan, Yakub dan anak-anaknya juga mengalami itu, datang kepada Yusuf yang ada di tanah Mesir. Nabi mengatakan, tunjukkan kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Jadi Fir'aun sendiri mengakui bahwa mereka ketika tinggal di tanah Goshen itu adalah tempat yang terbaik, tanah yang subur, gitu ya. Tentunya kalau kita disuruh milih, maka tadi saya katakan malah bisa pilih. Yang kita pilih antara tanah yang baik, yang kurang baik, atau yang tidak baik. Tentunya semua orang akan memilih tanah yang baik, ya. Tanah yang baik, subur, ya. Tanah yang baik, suka ditanami dan tumbuh begitu. Dan bicara tentang itu, mungkin pekerjaan itu bukan bicara tentang tanah, tapi lahan, komunitas, pekerjaanmu apa, ya. Kalau kita suruh milih,
ya kita pasti memilih pekerjaan yang baik, gaji yang baik, komunitas yang baik, gitu kan? Tentunya seperti itu. Saya seandainya sebagai karyawan, karyawati dalam sebuah perusahaan pun akan berbicara tentang yang sama. Hal yang sama yang disuruh pilih, ya pilih yang baik, pilih yang enak, ya, pekerjaan yang baik dan sebagainya. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Yesus, kata menetap yang diucapkan dalam Kejadian pasal 47 ayat yang keempat ini mengatakan bahwa mereka itu menetap di tanah Gosyen. Artinya mereka itu berdiam di tanah Gosyen. Dan kalau kita bandingkan dalam kitab Yeremia pasal 29, ingat ya, Yeremia pasal 29 ayat 5 sampai dengan ayat yang 7 bahkan sampai ayat yang ke-11, ya. Konteksnya itu hampir mirip, hampir sama. Cuma ini tinggal di Mesir, di tanah Gosyen, tapi di kitab Yeremia yang disampaikan dalam Yeremia 29 itu mereka itu berada di pembuangan. Tapi ketika mereka berada di pembuangan, pesannya juga sama. Apa? Menetap, tinggal di situ. Artinya menetap itu mendirikan rumah, berkebun, kemudian berumah tangga, meneruskan generasi, bahkan menjadi berkat dalam komunitas. Maka Yeremia pasal 29 ayat 7, berdoalah untuk kotamu di mana kamu tinggal. Karena apa? Menetap itu bicara tentang itu. Jelas ya? Jadi saat saya dari desa di daerah Jawa Timur, Tuban, ketika menetap di Kota Semarang, saya tinggal di Kota Semarang, menetap di Kota Semarang, walaupun waktu itu masih pindah-pindah, tapi sekarang itu sepertinya ada di Cakrawal ini tahun yang 12 setelah kami dapat berkat rumah di situ. Gitu. Sebelumnya itu menjadi kontraktor selama 9 tahun. Tapi ketika saya pindah-pindah itu, saya juga menetap di situ, artinya bermasyarakat, saya juga ikut kegiatan di situ. Gitu. Artinya beranak cucu, berkebun, bekerja, itu kewajiban kita ketika menetap. Paham ya? Ketika kisah ini dari Manado tinggal di Kota Semarang, atau sebelum di Semarang, di Surabaya, atau di kota-kota lain, ini menetap. Tujuan cuma satu, yang didirikan supaya ada sesuatu yang dapat berdampak dari kehidupan kita, yaitu mendirikan rumah, bertambah banyak, beranak cucu, gitu ya. Itu tujuannya kata menetap yang diucapkan dalam kitab Kejadian pasal 47 dan ayat yang keempat. Memang kita bandingkan dalam Kejadian pasal 29 ayat 4 atau ayat 5 sampai dengan ayat yang 11, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan tanah Gosyen, atau apa sih yang dimaksud dengan menetap di tanah Gosyen? Ya, ingat Gosyen tadi itu tempat kita menetap, tempat yang kita pilih, yaitu bukan yang kurang baik, bukan yang tidak baik, tapi yang baik di antara yang lebih baik lagi, gitu ya. Ya, nah sore ini saya membagikan ada 3 makna tentang tanah Gosyen, dan 3 makna itu saya singkat dengan 3 P. P yang pertama ya adalah pilihan. Mengapa pilihan? Mari kita perhatikan ya. Pilihan dalam Kejadian pasal 47 ayat 4 tadi mengatakan, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan tanah hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hambamu ini menetap. Kalimat yang mengatakan izinkanlah hambamu ini menetap. Ini adalah pilihan yang ditentukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Yusuf itu memilih tanah Gosyen? Yang pertama kita perhatikan, Gosyen tempatnya subur, cocok untuk padang penggembalaan. Pertanyaan di tanah Mesir, apakah ada yang seperti tanah Gosyen? Mungkin ada, tapi ternyata pilihannya Yusuf itu jatuh ke Gosyen. Ya, ini makna yang pertama, pilihan. Dan Fir'aun juga mengatakan tempat itu adalah tempat yang terbaik. Dan arti Gosyen itu adalah drawing near, artinya mendekat. Kalau boleh dikatakan dalam rohaninya itu mendekat kepada Allah. Artinya ketika kita memiliki pemahaman bahwa kita itu harus menetap di tanah Gosyen, pilihan untuk menetap di tanah Gosyen adalah pilihan untuk kita mendekat kepada Allah. Karena saat kita mendekat kepada Allah,
itu kita akan mengalami keuntungan yang baik dibandingkan orang yang jauh dengan Allah. Kalau Tuhan itu, Allah itu kita umpamakan sebagai bos atau bahkan mungkin big boss kita. Big boss atau big boss kita itu kalau ada orang-orang yang di dekatnya, kira-kira kecipratan sesuatu yang dia dapat. Misalnya nih, ini ke bos saya gitu. Kalau saya itu dekat dengan dia, kira-kira sampai cipratannya nggak kira-kira? Cipratan apa Pak ya? Cipratan berdekat gitu ya. Tapi beda kalau saya nggak pernah kenal Nike, saya nggak pernah jumpa dia, saya nggak pernah tahu dia. Jangankan cipratan, ya mungkin cuma di plemosi tok gitu, gitu ya. Karena nggak tahu. Nah seperti itu juga saat Tuhan kita dekati gitu. Kita menyampaikan sesuatu kepadanya. Tuhan, aku ini belum dapat jodoh. Kata teman-teman saya itu sudah punya gandengan, masa ada gandengan, aku nggak punya gandengan. Kita sampaikan dengan Tuhan. Boleh nggak seperti itu menyampaikannya? Oh sangat boleh. Nah itu makna itu pilihan. Kadang-kadang kita nggak mau memilih untuk mendekat, nggak mau drawing near tadi itu mendekat. Dan tinggal di tanah Goshen itu artinya mendekat dan itu pilihan. Ibadah hari Jumat yang kalian lakukan itu juga pilihan. Mau pilih beribadah atau main di kantor, sembari main HP, melihat suasana jejaring sosial kita, atau kita cari nasabah di luar, bekerja keras gitu ya. Padahal dari kesempatan untuk bekerja selama Senin sampai Kamis, kemudian satunya lagi bahkan equity, ini kan nggak pernah mengenal libur. Ya, ada yang pernah libur di hari equity? Pernah om. Ya. Kalau apa? Kalau apa kira-kira? Sabtu Minggu. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia bilang, mendekatlah kepadaku karena aku dekat kepadamu. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Karena saat kita mendekat kepadanya, bukan hanya Dia ingin mencurahkan berkat-Nya secara istimewa, tapi yang lebih dari itu dari semua adalah kondisi keberadaan hidup kita yang memang dinantikan oleh Tuhan, mendekat kepada Allah. Bapak, kami ingin tinggal menetap dekat dengan Tuhan. Goshen yang artinya mendekat, dalam makna rohani yang kami dapat sore ini, kami mau tinggal mendekat kepada Engkau. Dan kami belajar untuk menetapkan pilihan itu, supaya kami dapat mengalami perbedaan, supaya kami dapat mengalami perlindungan Tuhan, supaya kami dapat mengalami penyertaan Tuhan, supaya kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau menolong seluruh teman-teman hamba-Mu yang bekerja di PT EWM di kota ini Tuhan. Mereka yang sebagai karyawan-karyawati biasa,
sebagai manajer, supervisor, sampai kepada tingkat direktur, demikian juga komisaris dari perusahaan ini Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua. Satu dengan yang lain kami dapat networking dengan baik. Bahkan kami dapat mencapai impian kami, berproses, berprogres dari apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Karena sore ini ketika kami berada di hadirat Allah, kami mau sampaikan doa-doa kami kepada Engkau. Mari Engkau menolong kami. Seluruh kebutuhan yang kami doakan, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan hari-hari ini, untuk usaha pekerjaan kami, usaha bisnis kami, jualan kami, supaya laris bertambah Tuhan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan untuk bulanan kami, baik itu untuk pump listrik, untuk rumah kami, untuk yang lainnya, bahkan waktunya kami harus bayar kontrakan di kontrakan yang baru untuk tahun yang baru nanti Tuhan, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Seluruh kebutuhan kami mau serahkan kepada Engkau. Karena itu sore ini Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melihat karya-Mu digenapi dalam kehidupan kami, lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami Tuhan. Mari Engkau menolong, memberkati kami semua. Memberkat-Mu melimpah atas kehidupan karyawan-karyawati IWF yang ada di kota ini, yang terutama dengan setia membawa diri mereka beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kami mau percaya, bahkan kami mau tetap percaya kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Karena itu kami mau belajar dekat dengan Tuhan sebagai bentuk pilihan kami kepada Engkau. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, bahkan seluruh aktivitas kami setelah acara ini pun kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Mari kita terima doa berkat. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, yakinilah, pandanglah Dia Bapa, sumber berkat. Dia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat yang sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus, cintanya yang luar biasa dari kehidupannya untuk kita. Dia yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita dan memberikan berkat-berkatnya kepada kita semua. Dari sejak sore ini sampai kepada Maranatha, Kristus datang kedua kali menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Memberkati semuanya. Silakan duduk, silakan menikmati acara.